Ya, kita balik lagi di Bicara di Antara Megapolitan TV. Masih sama Kang Atang. Tadi sebelum kita break, tadi sempat saya lontarkan clue atau tema tentang pinjol. Ada apa dengan pinjol? Gitu ya Kang Atang. Bukan ada apa dengan cinta ya? Bukan. Ini pinjol juga bisa bikin putus cinta ini. Jadi gini Kang, jadi ada data yang disusun sama teman-teman dari tim Megapolitan TV. Kalau katanya Polresta Bogor ini telah menerima 2 laporan resmi dari 29 laporan pengaduan dari 311 mahasiswi Institut Pertanian Bogor. Mengaku terjerat pinjaman online atau pinjol akibat ingin investasi di salah satu akun toko online dengan iming-iming keuntungan 10%, namun tidak menerimanya sesuai janji. Terus karena tersangkanya Siti Aisyah Nasution juga dilaporkan oleh Polres Bogor penipu terhadap ratusan mahasiswi Institut Pertanian Bogor. Nah, dan itu sudah divonis penjara 3,5 tahun. Nah, sejauh ini sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor, DPRD Kota Bogor, Jawa Barat segera rapat ini merancang atau membahas perubahan judul rancangan peraturan daerah Raperda, perlindungan dari pinjaman online, rentenir, dan bank keliling diganti dengan pinjaman ilegal. Nah, sejauh ini sudah dibahaskah Pak? Terus kapan bisa diimplementasikan ke masyarakat untuk melindungi masyarakat Kota Bogor? Ya. Ini kalau boleh saya kasih buka rahasia ya. Waduh. Ya. Raperda perlindungan masyarakat terhadap pinjol ini raperda yang paling sulit kami bahas. Karena kami membentur sana sini. Ya. Jadi kayak karambol, artinya pertama kami diingatkan bahwa masalah keuangan, kemudian masalah perbankan dan segala macam itu adalah otoritas pusat, tidak otoritas daerah. Nah, yang kedua, kami dianggap tidak ada acuan undang-undang untuk bisa membuat tentang raperda ini. Namun di sisi lain, Bang Zaldi ya, tadi kan dibilang bukan ada apa dengan cinta ya, ada apa dengan pinjol, walaupun cinta bisa dengan pinjol. Itu betul. Bahwa ternyata banyak yang kami temukan di lapangan, kasus perceraian itu juga terjadi karena pinjol bank keliling ini. Oke. Jadi kadang-kadang karena kebutuhan hidup, sang istri pinjam tanpa pengetahuan suami. Atau sebaliknya, suami pinjam tanpa sepengetahuan istri. Dan ini banyak kasus yang benar terjadi perselisihan, masalah rumah tangga, bahkan sampai melibatkan mertua gitu. Iya. Kenapa saya tahu begitu? Banyak mertua-mertuanya yang kontak saya, Pak ini gimana caranya segala macam. Dari pinjam 1 juta tiba-tiba jadi 10 juta dan sebagainya. Nah inilah kita sudah hampir 1 tahun membahas ini, tapi jalannya berliku sekali. Banyak hal yang kemudian sudah kami susun, ini dipangkas karena dianggap bukan wilayah otoritasnya. Oh gitu. Kita pengennya banyak otoritas yang bisa kita buat. Kalaupun negara belum buat, minimal Kota Bogor lah buat. Karena kita tahu kok banyak orang cerai. Anak kehilangan kedua orang tuanya karena masalah ini. Kemudian yang kedua, banyak aset terjual gara-gara terlilit sistem ini. Kan harus diatur sebenarnya. Sistem bunganya dan segala macam. Nah, hanya banyak yang dipotong. Tapi ya insya Allah kami DPRD tidak berkecil hati, sejauh mana yang kami bisa buat, minimal perlindungannya, kemudian juga edukasi dan lain sebagainya, kami akan teruskan. Harapannya di masa sidang sekarang, yang sampai dengan bulan Agustus, ini bisa kita selesaikan Mas Zaldi. Dan kapan diimplementasikan? Ya mudah-mudahan ketika Agustus sudah kita sahkan, Pak Wali yang punya tugas sampai dengan Desember 2023 segera menerbitkan peraturan kepala daerah sehingga dengan perkada selesai itu bisa kita implementasikan. Gitu ya Pak ya. Jadi banyak hal yang ingin kita kerjakan tapi karena dibatasi, tapi setidaknya minimal apa yang bisa kita kerjakan itu kita kerjakan. Nanti kalau perkada udah selesai, mudah-mudahan tahun 2024 lah sudah mulai kita bisa implementasikan agar dampak dari
pinjaman online, kemudian bank keliling, ya, kemudian apa namanya kredit ilegal, pinjaman ilegal dan segala macam bisa kita apa namanya mitigasi meskipun mungkin tidak menyelesaikan semuanya karena regulasi tadi dan juga keterbatasan otoritas. Mungkin bisa diserahin ke teman-teman juga apa kalau mau ngambil pinjaman online harus dipikirkan matang-matang sekali ya. Betul. Apalagi kan di situ ada bunga itu bisa menjerat kemana-mana, itu sangat berat sekali. Jadi memang teknologi gampang diklik, tapi gara-gara klik semuanya juga gampang jadi masalah. Iya, betul banget Pak. Nah, itu masalah pinjol. Nah, sekarang masalah ini Pak, kalau nggak salah kan banyak juga teman-teman terutama yang lulus SD atau SMP, SMA itu nggak bisa ngambil ijazah Pak. Oh iya, betul. Nah ini apakah dari pemerintah Kota Bogor sendiri, dari DPRD Kota Bogor, itu ada nggak sih Pak yang bisa membantu mereka Pak untuk bisa ngambil ijazahnya deh? Ya. Karena ketahan atau dibayarin dulu atau gimana? Iya, kita kan melihat kemarin itu banyak angka siswa yang kemudian nggak bisa lanjut sekolah atau kemudian juga sudah selesai sekolah SMA atau kejuruan tidak bisa bekerja karena ijazahnya tidak ada. Dan ini ternyata banyak, Bang Zaldi, nggak cuma satu dua, banyak. Dan rata-rata karena adanya tunggakan biaya sekolah yang belum dibayarkan. Sebenarnya undang-undang sudah mengatur. Peraturan Menteri Pendidikan juga sudah mengatur bahwa sekolah tidak boleh menahan ijazah. Namun kan faktanya tidak semudah itu. Makanya ya sebagai jalan tengah kami DPRD Kota Bogor di tahun 2019 akhir waktu itu mengundang dari pihak tim asistensi pembangunan untuk melihat ada skema nggak yang bisa dialokasikan. Kita cari-cari dasar hukumnya, regulasinya, akhirnya muncullah bahwa kita gulirkan namanya program tebus ijazah tertunggak. Dari mana skemanya? Dari bantuan sosial tidak terencana. Bisa kita alokasikan karena ini kondisi darurat. Sehingga alhamdulillah mulai dari tahun 2020, 2021, 2022 udah kita gulirkan itu program penebusan ijazah tertunggak. Nah, kalau bagi warga yang belum tahu, tolong manfaatkan ini, Mas Aldi. Bisa dimanfaatkan. Jadi jangan sampai kita udah buat programnya tidak dimanfaatkan. Harus kemana Pak? Kalau mau bisa ke Dinas Pendidikan langsung, yang kantornya ada di Jalan Pajajaran. Jadi kalau bisa sambil jalan kaki pagi-pagi gitu ya. Jadi selesai jalan pagi, mampir ke kantor dinas. Saya nggak pernah jalan kaki. Terus katanya harus itu. Oh iya harus ya. Jalan kaki, kan trotoarnya udah dibangun sama Pak Bima ya kan. Jalan kaki, mampir. Nah pas jam 8 baru nyampe, tunggu tuh. Pak, saya mau ngurus ijazah tertunggak. Kalau misalkan di dinas kejauhan ya, atau mungkin nggak ada kenalan, bisa datang ke DPRD Kota Bogor. Ya. Nah gitu ya. Bisa datang ke DPRD Kota Bogor, menyampaikan bahwa ijazahnya tidak bisa diambil oleh sekolah karena ditahan tidak bisa bayar. Nanti kami dari DPRD akan sampaikan ke dinas. Jadi kan kadang-kadang warga ini kalau nggak bisa akses langsung minta tolong dewan untuk bantu. Jadi kita sampaikan itu. Jadi dari sana nanti akan kita diproses oleh Dinas Pendidikan. Setahunnya kita anggarkan hampir, kalau nggak salah bukan kita anggarkan ya, kita sudah alokasikan di BSTT itu banyak, mungkin yang terserap antara 3-5 miliar. Tapi 3-5 miliar itu bisa membantu ribuan orang. Alhamdulillah ya. Jadi yang penting syaratnya aja dipenuhi. 1, warga Kota Bogor. Harus warga Kota Bogor. Harus warga Kota Bogor. Karena ini kan APBD-nya Kota Bogor. Iya ya. betul. Warga Kota Bogor. Kemudian yang kedua punya tadi nomor induk siswa ya. Iya. Ya, yang ketiga tentu adalah kartu keluarga dan KTP orang tua. Nanti ada surat keterangan dari kelurahan, kita uruskan bareng-bareng. Gitu ya. Banyak yang sudah kita bantu, alhamdulillah dengan ijazahnya mereka bangga. Oh ternyata saya sekolah teh ayak tandana gitu ya. Ada tandanya gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dipakai ngelamar kerja. Iya. Dengan ijazah yang keluar, salary mereka bisa naik. Dari yang tadinya mungkin pakai ijazah SMP, ijazah sama jadi naik. Gitu. Gitu ya Pak ya. Alhamdulillah sekali ya. Ternyata. Silakan dimanfaatkan. Jangan dimanfaatkan. Silakan dimanfaatkan program yang sudah digelontorkan oleh DPRD Kota Bogor. Tebus ijazah ya teman-teman ya. Oke. Kita masih ada satu segmen lagi terakhir Pak Atang. Kita akan ngobrol lagi. Ngobrolnya seperti apa sih? Tunggu aja. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi.